أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Pembahasan kita pada malam hari ini yakni Babu Fadlir Raja, bab yang membicarakan keutamaan pengharapan. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil abdi salih, berita dari seorang hamba yang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Jadi bagaimana ungkapan seorang hamba yang begitu soleh, yang sepenuhnya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti pengharapannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa ufawwidu amri, saya menyerahkan urusanku ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah basir, maha melihat pada hambanya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, ya. Dan maka Allah maha memelihara dari dosa-dosa yang kira-kira bisa membinasakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa betapa ada hamba-hambanya memiliki tawakal, memiliki penyerahan diri yang sungguh luar biasa, sehingga segala urusan-urusannya itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fawaqahu Allahu sayyiati, dan dia merasa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari dosa-dosa yang kira-kira bisa membinasakan diri. Jadi dia punya optimisme yang sangat tinggi dan selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara dirinya, maka segala sesuatunya sangat optimis bahwa dia akan menjadi orang yang terlindungi daripada kira-kira termasuk dosa lah dan seterusnya. Kemudian berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya ia berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata azza wa jalla. Jadi hadis ini adalah hadis yang lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan murni dari Rasul, tapi intinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Disebut hadis qudsi, hadis suci, karena memang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ana 'inda zanni 'abdi bi. Ya. Jadi sesungguhnya saya ini mengikuti prasangka hambaku, ya. Jadi diharapkan kita semuanya untuk selalu
memposisikan diri pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik-baik. Nah, siapa saja yang selalu memposisikan dirinya pada hal yang jelek, maka boleh jadi dengan prasangka itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada area yang jelek. Tetapi kalau kita selalu optimis, ya, memposisikan diri pada hal yang baik, maka dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada hal yang baik-baik itu pula. Makanya kaum muslimin, ini adalah hadis qudsi secara tidak langsung mengajak kepada kita bahwa selalulah kalian berpikir positif, berpikir baik, karena pikiranmu yang baik itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala menempatkan diri kita pada hal yang baik-baik. Tetapi kalau ada orang selalu berprasangka buruk, jangan sampai saya begini, jangan sampai saya begini, ya pada akhirnya Anda ditempatkan di situ. Kenapa? Karena Anda sendiri yang menciptakan prasangka yang mana Allah tergiring untuk menempatkan kepada yang tidak kita senangi. Ya, makanya kita ini sebagai orang yang beraliran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni selalu kita mendahulukan usaha, ya, maksimalkan usaha, dan setelah usaha itu dilakukan, maka kita serahkan sepenuhnya dan selalu optimis, selalu berharap baik, ya, apa yang nantinya hasil daripada upaya kita itu juga akan menjadi sesuatu yang kita harapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda zanni abdi. Jadi saya ini selalu berada pada dugaan-dugaan pada hambaku. Ya. Jadi kita harus selalu berpositif thinking, selalu kita optimis pada hal-hal yang baik-baik itu. Wa ana ma'hu haitsu yalkuruni. Dan saya bersamanya ketika dia menyebut aku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menemani kita, membersamai kita ketika kita menyebutkan dirinya. Nah, maksudnya apa? Bagaimana kita ini selalu menyebut diri Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang baik-baik, sehingga kita pun juga ditempatkan pada posisi yang baik-baik itu. Ya. Jadi jangan istilahnya merasa selalu berada pada hal yang negatif atau ditempatkan hal yang mengecewakan. Ya, karena apa? Jangan sampai dengan perkiraan itu pula menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada hal yang kira-kira tidak kita senangi. Ya. Wallah, demi Allah, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil fala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya amat gembira dengan taubatnya hambaku di antara kalian. Ya, yajidu dallatahu bil fala. Jadi bagi saya ini diumpamakan yajidu dallatahu bil fala. Itu bagaikan orang yang kehilangan barangnya, yang kemudian dia menemukan kembali, ya. Jadi orang yang kehilangan barangnya di tengah hutan, yang kemudian dia menemukan kembali. Bagaimana kegembiraannya itu? Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menyambungkan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hadisnya bahwa orang yang pernah melakukan dosa, sebutlah seperti itu, yang kemudian dia bertaubat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sangat gembira menyambut hambanya yang betul-betul bertobat ini. Nah, dia memberikan perumpamaan bagaimana kira-kira gembiranya Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang bertobat itu dari segala kesalahannya. Ya, ini diberikan perumpamaan. Andaikan kita masuk di tengah hutan belantara, kita membawa bekal yang sangat terbatas, yang kemudian bekal itu hilang. Kira-kira pikiran kita apa? Mungkin hanya satu. Ya, kira-kira kapan saya ini meninggal dunia? Karena harapan hidup saya ada di bekal yang saya bawa ini, dan ternyata itu hilang.
ya, hilang dan sama sekali sudah tidak ada lagi harapan kita untuk menemukannya. Nah, bagaimana kegembiraan kita di saat yang di tengah hutan itu tiba-tiba kita menemukan barang yang hilang itu? Bagaimana kira-kira rasa gembira kita? Pasti luar biasa, karena barang itulah yang bisa menyelamatkan diri kita, bisa menyelamatkan nyawa kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang tadinya berlumuran dosa kemudian kembali bertobat kepada Allah, disambut sangat gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambung hadisnya, wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Jadi siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, ya sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Ya, wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Tapi siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku dekat kepadanya ba'an, sedepah. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menyuruh Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencoba mendekat kepadanya sebutlah sejengkal. Jadi kita ini berusaha mendekat kepada Allah hanya sejengkal. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mendekatkan dirinya kepada kita zira, sehasta. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan. Jadi kalau kita kepada Allah misalnya sehasta, dia juga sehasta. Tidak. Kalau kita sejengkal, dia sehasta. Tapi kalau kita lebih mendekat lagi kepada Allah, sebutlah itu sehasta, maka Allah pun juga lebih dekat kepada kita. Yakni taqarrabtu ilaihi ba'an. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita sedepah. Ya, jadi kalau orang jauh dari Allah dalam artian banyak menginjak-injak aturannya, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, maka itu diumpamakan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat dan jauhnya kita kepada Allah sangat tergantung perilaku amalan yang dilakukan. Semakin banyak ketaatan seseorang, maka dikatakan juga semakin dekat kepada Allah. Tetapi semakin banyak melakukan dosa, maka orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mencoba memperbaiki dirinya, yakni mendekat kepada Allah, maka Allah pun lebih mendekat kepadanya. Ya, begitu gembiranya Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang mau kembali bertobat memperbaiki dirinya. Dikatakan selanjutnya, wa idza aqbala ilayya yamshi. Jadi apabila dia menghadap kepadaku dengan berjalan, ya, aqbaltu ilaihi uharwil, maka aku menyambutnya dengan jalan lebih cepat. Ya, jadi kalau kita anggaplah berjalan-jalan menuju kepada Allah, menuju kepada taubat, menuju memperbaiki diri, melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dengan jalan yang lebih cepat. Nah, apa semua kita tangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, hadis qudsi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menunggu hambanya yang pernah melakukan kesalahan. Dan salah satu uraian ulama kita, salah satu menyebabkan orang yang pendosa itu ditunda kematiannya oleh karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dari dosa yang pernah dilakukannya. Diberi kesempatan. Jadi tidak sama sifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini jengkel sama seseorang, andai kan bisa didoakan mati seketika itu, mungkin itu yang kita lakukan. Bahkan kita mengharap dia itu mendapatkan suatu kecelakaan. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan dosa itu diberi kesempatan. Ya.
Jadi tidak semua orang begitu selesai melakukan dosa langsung meninggal. Selalu diberi kesempatan. Diberi kesempatan 1 tahun, 2 tahun. Bahkan ada masih diberi kesempatan 10 tahun. Bahkan sampai dia tua masih saja diberi kesempatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu merahmati kepada hambanya dan selalu memberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Jemaah yang saya muliakan, kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Jabir. Ini hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang diridai keduanya. Annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jabir bin Abdullah ini mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyamin. Jadi dia mendengarkan Nabi SAW menuturkan hadisnya ini 3 hari sebelum beliau meninggal dunia. Ya, boleh dikata ini nasihat terakhir dari Rasul SAW kepada sahabatnya Jabir. Ya, tinggal 3 hari umurnya waktu itu. Yaqul, Nabi SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jalla. Jadi semacam wasiat kepada kita semuanya. Ya, wasiat kepada kita semuanya. Apa kata Rasul SAW? La yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali di antara kalian meninggal dunia ajak lalu memati, ya, illa kecuali wa huwa yusinu zanna billahi azza wa jalla, kecuali Anda wa illa wa huwa yusinu zanna, kecuali Anda itu sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sekali-kali kalian meninggal dunia sebelum Anda berpositif thinking, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dalam diri, meskipun saya ini banyak melakukan dosa, tapi saya menyesal ya Allah. Meskipun saya melakukan dosa, mungkin masih ada hal-hal yang tidak diampuni ya Allah, tapi saya tetap optimis, saya tetap mengharap, saya masih berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong saya, membantu saya supaya saya ditempatkan dalam surgamu. Ya, ada itu syairnya Abu Nawas itu. Ya, lastu lil firdaus itu kan. Di situ kan syairnya itu biasa dibaca kalau habis maghrib. Peladip santren-santren, lastu lil firdaus. Sebetulnya saya ini tidak pantas masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu banyak kebaikannya dan tidak ada dosanya. Tapi saya juga takut masuk dalam neraka ya Allah. Ya. Jadi pingin masuk surga tapi seolah-olah tidak memantaskan dirinya. Ya. Ya Allah, aku ini tidak pantas. Saya masih banyak dosa ya Allah. Sungguh pun aku masih melakukan kebaikan, tapi masih ada juga dosa-dosa yang saya lakukan. Tapi saya juga takut masuk dalam neraka-Mu. Ya. Ya, jadi mungkin orang-orang ini yang setengah-setengah lah, ya. Dia masih melakukan salat, puasa dan sebagainya, tapi kadang-kala juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, tapi bagaimana supaya dia berprasangka baik kepada Allah? Dia itulah bikin sebuah syair itu. Dikatakan syairnya Abu Nawas. Ya, dia katakan saya ini tidak pantas masuk surga, tapi saya sendiri juga takut masuk dalam neraka-Mu. Maksudnya itu ya Allah, tempatkanlah saya ke dalam surga-Mu meskipun saya tidak pantas, ya. Meskipun saya tidak pantas. Inilah pesan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali Anda sudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengerang yero palai ko madani misalnya, pokoknya ya tokengi hati ipakas i atita, maka insyaallah saya berharap surgamu ya Allah, sekalipun saya ini orang jelek, ya.
sekalipun saja, tapi saya selalu mengharapkan kebaikan darimu ya Allah. Saya mengharapkan perlindunganmu ya Allah. Saya mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah. Itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Karena apa? Karena ana inda zanni abdi. Jadi kita walaupun dalam pikiran kita itu kadangkala ada yang mengatakan, bagaimana saya mengatakan berpositif thinking sementara memang aku akui ada dosa yang saya lakukan. Ya kan, maksud satu itu kan. Kita mau mengatakan saya ini penghuni sorga, tapi di sisi lain kita mengatakan saya juga banyak melakukan dosa. Bagaimana? Nah inilah istilahnya kita bagaimana menenggelamkan pikiran-pikiran negatif itu dan mengedepankan pikiran-pikiran yang baik. Lemah pikiran-pikiran negatifnya. Yang kita munculkan adalah pikiran positif. Ya. Jadi Rasul SAW inilah nasihat terakhirnya kepada kita. Ajak lo mu mati sengadina engkani makasih atangamu prasangkamu lo risesi arajana pong Allah Ta'ala. Jemaah yang saya muliakan. Ya, mungkin ada mengatakan bagaimana kalau saya ini masih banyak melakukan dosa apapun, karena semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali syirik kepada Allah, dan syirik itu kita bawa meninggal dunia. Itu yang tidak diampuni. Tetapi selama kita tidak mempersekutukan Tuhan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan itu semuanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin pernah nakal, nakal pada perempuan, nakal pada keuangan, nakal pada administrasi, maceko-ceko dan sebagainya. Semuanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa diampuni Allah. Jadi hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah mempersekutukannya. Dan itu pun nanti tidak diampuni lagi manakala kita yugarkir, malam yugarkir. Ya, sebelum kita istilahnya sekarat. Tapi kalau misalnya masih demam-demam itu kan belum sekarat. Dan ketika itu kita bertobat kepada Allah, itu juga masih bisa dimaafkan. Ya. Tetapi yang namanya syirik kepada Allah, kalau sudah yugargir, sudah sekarat, itu sudah tidak bisa lagi. Nah, apatah lagi dosa-dosa yang lain. Allah Subhanahu wa taala maha luas pengampunannya, maha luas rahmanya. Makanya kita selalu diminta untuk berpositif thinking dan berharap mudah-mudahan Allah memposisikan kita pada tempat yang lebih baik. Ya. Hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini seorang pelayan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk sigar sahabat. Jadi Nabi SAW sudah dewasa, dia masih anak kecil yang pernah mencari ilmu dengan cara menjadi pembantu khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dibayar ya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata. Berarti ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis ini maknanya sama dengan Al-Quran. Nah, hanya bedanya kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini hanya maknanya dari Allah, tapi yang melafalkannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya engkau selama berdoa meminta kepada aku, wa rajautani, maka selama itu pula mengharap kepada aku, ya. Jadi engkau berdoa kepada aku
dan pada saat itu juga Anda mengharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya, saya akan mengampuni dosa-dosamu ya dengan dosa apa yang pernah lakukan. Wala ubali, dan saya tidak merisaukannya. Ya, saya tidak menghiraukannya maksud saya. Apa maksudnya? Andaikan ada orang yang pernah melakukan begitu banyak dosa, kemudian dia berdoa kepada Allah agar diampuni, dan dia juga mengharap kepada Allah untuk diampuni, maka Allah mengatakan, ghafartu, saya akan mengampuni Anda. Ya, saya akan mengampuni Anda. Ala ma kana minka, dengan dosa-dosa yang telah Anda lakukan, wala ubali, dan tidak saya hiraukan. Hiraukan di sini sebanyak apapun. Jadi mungkin ada dosanya, anggaplah kalau ditimbang 1 kilo, 2 kilo, 20 kilo, bahkan ada ratusan kilo. Allah Subhanahu wa taala tidak hiraukan itu. Sebanyak apapun dosa Anda, kalau Anda berdoa, Anda mengharapkan, maka insya Allah saya akan ampuni. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Yabna Adamah, lau balagat zunubaka ananas sama. Ya. Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosamu itu sampai ananas sama, sampai di langit, ya. Begitu banyaknya dosa yang pernah Anda lakukan, ya. Nah, summa astaghfartani, kemudian Anda istighfar, ya, ghafartu laka, maka saya ampuni Anda. Ya, oleh taliwat-liwat to tahu narekongkat dosana gangkalangi gana, ya kan? Ini hanya semacam pengandaian, perumpamaan. Andaikan ada orang pendosa yang luar biasa, bahkan begitu dosanya kalau disusun sampai ke langit, bagaimana kata Allah? Meskipun dosanya itu ananas sama, sampai di langit, tapi dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, kata Allah, ghafartu laka, saya akan mengampuni Anda. Ya, yang penting Anda betul-betul bertobat, insya Allah saya akan ampuni. Ghafartu laka, saya akan mengampuni. Ya, tentu sudah pernah kita mendengarkan kisahnya seseorang yang membunuh 99 orang. Membunuh itu termasuk dosa besar, dosa yang paling keji. Membunuh saja satu orang, ya ancaman neraka itu luar biasa. Apalagi kalau 2, 3 dan seterusnya. Nah, orang yang datang mengadu ini, orang yang pernah melakukan dosa ini, 99 orang yang dibunuh, Pak. Ya, 99. Akhirnya orang itu mendatangi seorang ulama karena sudah muncul dalam dirinya ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah muncul. Dia sudah sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang tercelah. Dia mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Di saat dia menyampaikan kepada seorang ulama, ulama itu menyatakan, jangankan membunuh 99 orang, satu saja orang itu siksaannya luar biasa. Sepertinya Anda ini tidak bisa lagi dimaafkan oleh Allah. Terlalu banyak dosa yang Anda lakukan. Nah, sekalinya apa? Mendengarkan jawaban itu sepertinya tidak ada jalan untuk kembali kepada yang benar. Sekalinya itu dia cabut pedangnya, cukupkan 100 orang. Jadi yang terakhir itu yang dibunuhnya adalah ulama. Ya. Tak kalamui, ya. Tak kalamui pendosa. Nah, dia nagagalalan na wereki kan. Iya. Akhirnya apa? Nah, orang itu tetap dia optimis. Dia optimis. Dia lanjutkan perjalanannya. Dia mencari lagi ulama yang kira-kira bisa memuaskan keinginannya. Akhirnya dia mendatangi seorang ulama. Dia menyampaikan bahwa tadinya ini, ya, menyampaikan kepada seorang ulama, saya sudah mau beristighfar, saya sudah mau sadar,
Ya, karena saya sudah membunuh 99 orang. Tapi ulama ini seolah tidak memberikan jalan kepadaku. Ya, akhirnya saya bunuh. Sudah 100 orang yang saya bunuh. Bagaimana Pak Kiai? Apakah saya masih ada jalan untuk kembali kepada Allah? Apa yang dikatakan ulama itu, jangankan 99 orang, andaikan dosamu itu ya dari tanah sampai ke langit itu penuh semuanya ruang-ruang dosa yang pernah Anda lakukan, maka Allah pun juga membukakan pintu maaf kepadamu. Dari situlah dia beristighfar, ya mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama ini mengatakan dengan catatan ada satu syarat. Karena kamu sudah terkenal di kampung ini adalah orang yang jelek, orang yang banyak membunuh manusia, maka Anda harus tinggalkan kampungmu itu. Anda harus tinggalkan kampung. Akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin? Ya, seorang pendosa ini dia sudah bertaubat mengikuti perintah ulama, akhirnya dia tinggalkan kampungnya. Untuk menuju sebuah kampung di mana kampung itu diharapkan dia bisa mengubah segala sikapnya. Ya, tidak sampai di kampung itu dia meninggal dunia. Ya, akhirnya turunlah 2 malaikat, satu malaikat penjaga neraka, satu malaikat penjaga surga. Penjaga neraka mengatakan, ini adalah milikku. Kenapa? Ini adalah orang pendosa, banyak melakukan dosa. Tapi malaikat dari surga mengatakan, tidak, dia kan sudah taubat kepada Allah. Dia sudah taubat, berarti ini adalah milik saya. Ya. Tetapi malaikat dari neraka pun juga masih mengatakan, betul dia sudah bertobat, tapi kan belum melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa-dosanya. Akhirnya diputuskanlah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Kalau begitu ukur saja. Manakala ya daerah yang dituju itu lebih dekat daripada daerah yang ditinggalkan, maka miliknya surga, miliknya malaikat surga. Tetapi manakala yang ditinggalkan itu masih lebih dekat ya dibandingkan tempat tujuannya, maka miliknya malaikat penghuni neraka. Akhirnya diukurlah, yang membedakan hanya satu hasta saja, sudah lebih daripada yang dilewati itu, hanya satu hasta. Ya, ini siapa yang memposisikan? Tiada lain sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat mau ditarik nyawanya itu masih berada pada posisi kurang, masih lebih dekat daripada dari tempat yang ditinggalkan itu. Tapi karena dia selalu memposisikan diri, selalu berharap kepada Allah, pada saat dicabut nyawanya ya digeten nih, akhirnya dia masuk pada wilayah yang menguntungkan. Hanya satu hasta yang membedakan. Akhirnya diputuskan bahwasanya orang ini adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Bahwasanya pertama, meskipun banyak dosa yang pernah kita lakukan, tetap kita harus optimis. Ya, tetap kita selalu berharap, karena semua dosa bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dosen saya yang mengatakan bahwa semua kita ini nantinya insya Allah masuk surga. Semuanya insya Allah kita masuk surga. Yang penting jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sifat rahmannya Tuhan itu lebih luas, meliputi segala sifat-sifatnya yang lain. Memang Tuhan itu punya sifat ghadab, sifat marah, sifat benci, tapi itu hanya sekian persen dibandingkan sifat rahmannya Tuhan. Jadi optimislah, kalian ini adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Jadi sungguh pun kita pernah melakukan dosa, ya tentu kita bagaimana caranya supaya Allah mengampuni. Dan kalau Allah mengampuni kan terserah Allah. Ya misalnya orang ini banyak melakukan dosa, mestinya masuk dulu transit dalam neraka. Tapi kalau Allah tidak menghendaki transit langsung saya masuk surga, kan tidak bisa. Artinya dilewati saja itu neraka, tempat transit. Ya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu optimis, kita selalu berharap mudah-mudahan Allah membantu kita, menyelamatkan kita. Karena memang manusia ini mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tidak bisa lepas daripada kesalahan dan kelupaan. Ya.
Tidak bisa. Bahkan manusia itu, ada hadis yang pernah kita baca itu, andaikan manusia itu tidak ada lagi yang mau melakukan dosa, maka dihilangkanlah makhluk manusia itu. Ya. Artinya dia sudah lepas daripada sifat esensinya, yakni manusia itu banyak melakukan dosa. Sekalipun dalam diri manusia itu ada juga hal-hal yang mengarah kepada yang baik. Ya. Jadi itulah manusia. Mungkin hari ini berpikir positif, tapi besok berpikir negatif. Ya, begitulah, kita tidak pernah konsisten. Orang yang baik, banyak kebaikannya pun juga masih kadang berpikir yang tidak baik. Ya. Walaupun itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita melihat sesuatu yang jelek, dari pikiran kita itu mengatakan itu jelek. Ketika muncul itu stimulus yang jelek, maka muncul juga dalam diri kita seolah-olah membenci, menghardik dengan kejelekan itu. Padahal sebetulnya kejelekan itu kita menghindarinya, tapi orang yang melakukan kejelekan itu tidak sepantasnya untuk kita hardik. Ya. Pesatunya pegau kejahatan, makanya jangan benci orang yang melakukan kejahatan, tapi hanya membenci sifatnya. Jadi sejelek apapun orang, potensi untuk menjadi baik itu tetap ada. Makanya jangan benci. Yang dibenci itu hanya sifat kejelekannya. Tetapi kalau kita mau bersahabat dengannya, harus menakar diri. Kalau kita mampu mempengaruhinya untuk kembali kepada jalan yang benar, silakan bersahabat dengannya. Tapi kalau justru kita itu ya tertarik ya untuk melakukan kejahatan, tinggalkan. Karena jangan sampai kita ini juga terjerumus kepada hal yang tidak baik. Tapi jangan membenci orangnya itu, ya. Jadi Nabi SAW itu sudah bertunjukkan dalam hidupnya. Jangankan orang yang membenci Nabi, orang yang membunuh sekalipun Nabi SAW tetap dia berharap untuk mengarahkan kepada hal yang baik. Seperti Abu Jahal itu kan. Abu Jahal tidak hanya sekali dua kali ingin membunuh Nabi SAW, tetapi selalu saja lolos. Tapi Nabi SAW tetap memberikan harapan untuk dia bertaubat. Kalau kita ini kadangkala karena melihat orang melakukan kejahatan, sehingga kejahatan itu plus dengan orang itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Akhirnya kita benci orang itu. Jadi orang yang baik-baik itu, orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang disenangi, baik kepada orang yang baik pun juga orang yang tidak baik. Jadi kalau kita ini hanya masih disenangi oleh orang yang baik, karena kita merasa orang diri yang baik, itu masih sifatnya pantas, ya. Tetapi kalau kita ini dicintai oleh orang yang baik dan juga masih disayangi oleh orang yang tidak baik, berarti kita ini sudah memiliki sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW itu pada akhirnya sudah tidak ada lagi ruang dalam dirinya untuk membenci orang, ya. Tidak ada lagi ruang. Jangankan ruang membenci orang, ya, kecuali orang yang membenci agama, ya, itu kan lain lagi masalahnya. Jadi ada orang memang istilahnya ingin merusak agama, itu lain lagi persoalannya. Jadi sepanjang orang itu tidak ada kaitannya dengan itu, ya dia tidak memasukkan dalam dirinya untuk membenci orang yang lain. Ya, karena kadangkala juga karena kita ini sudah merasa orang yang baik, ya kita membenci kejahatan itu sekaligus dengan orang yang melakukan kejahatan itu. Padahal itu adalah saudara seiman kita. Yang paling parah lagi kalau hanya perbedaan amalan yang kita lakukan yang membuat kita benci orang lain. Hanya perbedaan dia jahar basmalahnya kita sir atau sebaliknya. Hanya karena orang kunut tidak kunut, akhirnya kita benci orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita mengatakan itu adalah pelaku bid'ah, lebih bahaya lagi kalau kita katakan bahwa itu adalah orang kafir. Nah, tentulah ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kita kembalikan, andaikan dia melakukan kejahatan,
biarkanlah dia melakukan kejahatan, tapi kita berusaha untuk tidak membencinya sebagaimana diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Yabna Adam, Taman Nisa belum? Ya. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka sesungguhnya engkau law ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya, wahai anak cucu Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan penuh dosa dunia ini, gimana? Kemudian kamu menghadap kepada aku, la tusyriku bi syai', dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka saya datang kepadamu dengan penuh ampunan. Biasa si tongkok lino, si tongkok tarik biasa begitu. Ya, sebanyak apapun. Rawahu Tirmizi, ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi pada prinsipnya ini pesan dari Rasulullah SAW. Jangan kalian mati sebelum Anda memperbaiki perasaan kamu kepada Allah, dan tentunya perasaan kamu kepada dirimu sendiri. Jadi berprasangka baiklah kepada dirimu sendiri, yang menyebabkan Allah memposisikan diri kita sesuai dengan prasangka yang kita inginkan atau yang ada dalam pikiran kita. Demikian pengajian kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pembahasan kita pada malam hari ini yakni babu fadlir raja, bab yang membicarakan keutamaan pengharapan. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil abdis salih, berita dari seorang hamba yang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru. Jadi bagaimana pengungkapan seorang hamba yang begitu soleh, yang sepenuhnya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti pengharapannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa ufawwidu amri, saya menyerahkan urusanku ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah basir, maha melihat pada hambanya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, ya. Dan maka Allah maha memelihara dari dosa-dosa yang kira-kira bisa membinasakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa betapa ada hamba-hambanya memiliki tawakal, memiliki penyerahan diri yang sungguh luar biasa, sehingga segala urusan-urusannya itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian fawaqahullahu sayyiati, dan dia merasa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari dosa-dosa yang kira-kira bisa membinasakan diri. Jadi dia punya optimisme yang sangat tinggi dan selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara dirinya, maka segala sesuatunya sangat optimis bahwa dia akan menjadi orang yang terlindungi daripada kira-kira termasuk dosa lah dan seterusnya. Kemudian berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya ia berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata azza wa jalla. Jadi hadis ini adalah hadis yang lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan murni dari Rasul, tapi intinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Disebut hadis qudsi, hadis suci, karena memang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana inda zanni abdi bi, ya. Jadi sesungguhnya saya ini mengikuti prasangka hambaku, ya. Jadi diharapkan kita semuanya untuk selalu memposisikan diri pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik-baik. Nah, siapa saja yang selalu memposisikan dirinya pada hal yang jelek, maka boleh jadi dengan prasangka itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada area yang jelek. Tetapi kalau kita selalu optimis, ya, memposisikan diri pada hal yang baik, maka dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada hal yang baik-baik itu pula. Makanya kaum muslimin, ini adalah hadis qudsi secara tidak langsung mengajak kepada kita bahwa selalulah kalian berpikir positif, berpikir baik, karena pikiranmu yang baik itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala menempatkan diri kita pada hal yang baik-baik. Tetapi kalau ada orang selalu berprasangka buruk, jangan sampai saya begini, jangan sampai saya begini, ya pada akhirnya Anda ditempatkan di situ. Kenapa? Karena Anda sendiri yang menciptakan prasangka yang mana Allah tergiring untuk menempatkan kepada yang tidak kita senangi. Ya, makanya kita ini sebagai orang yang beraliran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni selalu kita mendahulukan usaha, ya, maksimalkan usaha, dan setelah usaha itu dilakukan, maka kita serahkan sepenuhnya dan selalu optimis, selalu berharap baik, ya, apa yang nantinya hasil daripada upaya kita itu juga akan menjadi sesuatu yang kita harapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ana inda zanni abdi. Jadi saya ini selalu berada pada dugaan-dugaan pada hambaku. Ya. Jadi kita harus selalu berpositif thinking, selalu kita optimis pada hal-hal yang baik-baik itu. Wa ana ma'hu haitsu yalquruni, dan saya bersamanya ketika dia menyebut aku, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menemani kita, membersamai kita ketika kita menyebutkan dirinya. Nah, maksudnya apa? Bagaimana kita ini selalu menyebut diri Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang baik-baik, sehingga kita pun juga ditempatkan pada posisi yang baik-baik itu, ya. Jadi jangan apa istilahnya,
merasa selalu berada pada hal yang negatif atau ditempatkan hal yang mengecewakan. Ya, karena apa? Jangan sampai dengan perkiraan itu pula menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada hal yang kira-kira tidak kita senangi. Ya. Wallah, demi Allah, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil fala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya amat gembira dengan taubatnya hambaku di antara kalian. Ya, yajidu dallatahu bil fala. Jadi bagi saya ini diumpamakan yajidu dallatahu bil fala. Itu bagaikan orang yang kehilangan barangnya, yang kemudian dia menemukan kembali. Ya, jadi orang yang kehilangan barangnya di tengah hutan, yang kemudian dia menemukan kembali. Bagaimana kegembiraannya itu? Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menyambungkan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hadisnya bahwa orang yang pernah melakukan dosa, sebutlah seperti itu, yang kemudian dia bertaubat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sangat gembira menyambut hambanya yang betul-betul bertobat ini. Nah, dia memberikan perumpamaan bagaimana kira-kira gembiranya Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang bertobat itu dari segala kesalahannya. Ya, ini diberikan perumpamaan. Andaikan kita masuk di tengah hutan belantara, kita membawa bekal yang sangat terbatas, yang kemudian bekal itu hilang. Kira-kira pikiran kita apa? Mungkin hanya satu. Ya, kira-kira kapan saya ini meninggal dunia? Karena harapan hidup saya ada di bekal yang saya bawa ini, dan ternyata itu hilang. Ya, hilang, dan sama sekali sudah tidak ada lagi harapan kita untuk menemukannya. Nah, bagaimana kegembiraan kita di saat yang di tengah hutan itu tiba-tiba kita menemukan barang yang hilang itu? Bagaimana kira-kira rasa gembira kita? Pasti luar biasa, karena barang itulah yang bisa menyelamatkan diri kita, bisa menyelamatkan nyawa kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang tadinya berlumuran dosa, kemudian kembali bertobat kepada Allah, disambut sangat gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambung hadisnya, wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Jadi siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, ya sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Ya, wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Tapi siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku dekat kepadanya ba'an, sedepah. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menyuruh Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencoba mendekat kepadanya, sebutlah sejengkal. Jadi kita ini berusaha mendekat kepada Allah hanya sejengkal. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mendekatkan dirinya kepada kita zira, sehasta. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan. Jadi kalau kita kepada Allah misalnya sehasta, dia juga sehasta. Tidak. Kalau kita sejengkal, dia sehasta. Tapi kalau kita lebih mendekat lagi kepada Allah, sebutlah itu sehasta, maka Allah pun juga lebih dekat kepada kita. Yakni taqarrabtu ilaihi ba'an. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita sedepah. Ya, jadi kalau orang jauh dari Allah dalam artian banyak menginjak-injak aturannya, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, maka itu diumpamakan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat dan jauhnya kita kepada Allah sangat tergantung
perilaku amalan yang dilakukan. Semakin banyak ketaatan seseorang, maka dikatakan juga semakin dekat kepada Allah. Tetapi semakin banyak melakukan dosa, maka orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mencoba memperbaiki dirinya, yakni mendekat kepada Allah, maka Allah pun lebih mendekat kepadanya. Ya, begitu gembiranya Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang mau kembali bertobat memperbaiki dirinya. Dikatakan selanjutnya, wa idza aqbala ilayya yamshi. Jadi apabila dia menghadap kepadaku dengan berjalan, ya, aqbaltu ilaihi uharwil, maka aku menyambutnya dengan jalan lebih cepat. Ya, jadi kalau kita anggaplah berjalan-jalan menuju kepada Allah, menuju kepada taubat, menuju memperbaiki diri, melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dengan jalan yang lebih cepat. Nah, apa semua kita tangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, hadis qudsi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menunggu hambanya yang pernah melakukan kesalahan. Dan salah satu uraian ulama kita, salah satu menyebabkan orang yang pendosa itu ditunda kematiannya oleh karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dari dosa yang pernah dilakukannya. Diberi kesempatan. Jadi tidak sama sifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini jengkel sama seseorang, andai kan bisa didoakan mati seketika itu, mungkin itu yang kita lakukan. Bahkan kita mengharap dia itu mendapatkan suatu kecelakaan. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan dosa itu diberi kesempatan. Ya. Jadi tidak semua orang begitu selesai melakukan dosa langsung meninggal. Selalu diberi kesempatan. Diberi kesempatan 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada masih diberi kesempatan 10 tahun, bahkan sampai dia tua masih saja diberi kesempatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu merahmati kepada hambanya dan selalu memberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Jemaah yang saya muliakan, kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Jabir. Ini hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diridai keduanya. Annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jabir bin Abdullah ini mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyamin. Jadi dia mendengarkan Nabi SAW menuturkan hadisnya ini 3 hari sebelum beliau meninggal dunia. Ya, boleh dikata ini nasihat terakhir dari Rasul SAW kepada sahabatnya Jabir. Ya, tinggal 3 hari umurnya waktu itu. Yaqul, Nabi SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jalla. Jadi semacam wasiat kepada kita semuanya. Ya, wasiat kepada kita semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? La yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali di antara kalian meninggal dunia ajak lalu mati, ya, illa kecuali wa huwa yusinu zanna billahi azza wa jalla, kecuali Anda wa illa wa huwa yusinu zanna, kecuali Anda itu sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sekali-kali kalian meninggal dunia sebelum Anda berpositif thinking, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dalam diri, meskipun saya ini banyak melakukan dosa, tapi saya menyesal ya Allah. Meskipun saya melakukan dosa, mungkin masih ada hal-hal yang tidak diampuni ya Allah, tapi saya tetap
optimis, saya tetap mengharap, saya masih berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong saya, membantu saya supaya saya ditempatkan dalam surgamu. Ya, ada itu syairnya Abu Nawas itu. Ya, lastu lil firdaus itu kan. Di situ kan syairnya itu biasa dibaca kalau habis maghrib. Peladib pesantren, lastu lil firdaus. Sebetulnya saya ini tidak pantas masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu banyak kebaikannya dan tidak ada dosanya. Tapi saya juga takut masuk dalam neraka, ya Allah. Ya. Jadi pingin masuk surga tapi seolah-olah tidak memantaskan dirinya. Ya. Ya Allah, aku ini tidak pantas. Saya masih banyak dosa, ya Allah. Sungguh pun aku masih melakukan kebaikan, tapi masih ada juga dosa-dosa yang saya lakukan. Tapi saya juga takut masuk dalam neraka-Mu. Ya, ya. Jadi mungkin orang-orang ini yang setengah-setengah lah. Ya, dia masih melakukan salat, puasa dan sebagainya, tapi kadang-kala juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, tapi bagaimana supaya dia berprasangka baik kepada Allah? Dia itulah bikin sebuah syair itu. Dikatakan syairnya Abu Nawas. Ya, dia katakan saya ini tidak pantas masuk surga, tapi saya sendiri juga takut masuk dalam neraka-Mu. Maksudnya itu, ya Allah, tempatkanlah saya ke dalam surga-Mu meskipun saya tidak pantas. Ya, meskipun saya tidak pantas. Inilah pesan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepesan Rasul SAW kepada kita semuanya, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali Anda sudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengerangi roh, apalagi ko madani misalnya, pokoknya ya tokengi hati, ipakas atita, maka insyaallah saya berharap surgamu, ya Allah. Sekalipun saya ini orang jelek, ya, sekalipun saja, tapi saya selalu mengharapkan kebaikan darimu, ya Allah. Saya mengharapkan perlindunganmu, ya Allah. Saya mengharapkan syafaatmu, ya Rasulullah. Itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Karena apa? Karena ana inda zanni abdi. Jadi kita walaupun dalam pikiran kita itu kadangkala ada yang mengatakan, bagaimana saya mengatakan berpositif thinking sementara memang aku akui ada dosa yang saya lakukan. Ya kan, maksud satu itu kan. Kita mau mengatakan saya ini penghuni surga, tapi di sisi lain kita mengatakan saya juga banyak melakukan dosa. Bagaimana? Nah, inilah istilahnya kita bagaimana menenggelamkan pikiran-pikiran negatif itu dan mengedepankan pikiran-pikiran yang baik. Lemah iero pikiran-pikiran negatifnya. Yang kita munculkan adalah pikiran positif. Ya. Jadi Rasul SAW inilah nasihat terakhirnya kepada kita. Ajak lalo mumate sengadina engkani makasih atangamu prasangkamu lo risesi arajanna pong Allah Ta'ala. Jemaah yang saya muliakan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kalau saya ini masih banyak melakukan dosa apapun? Karena semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali syirik kepada Allah, dan syirik itu kita bawa meninggal dunia. Itu yang tidak diampuni. Tetapi selama kita tidak mempersekutukan Tuhan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan itu semuanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin pernah nakal, nakal pada perempuan, nakal pada keuangan, nakal pada administrasi, maceko-ceko dan sebagainya. Semuanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa diampuni Allah. Jadi hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah mempersekutukannya. Dan itu pun nanti tidak diampuni lagi manakala kita yugargir, malam yugargir. Ya, sebelum kita istilahnya sekarat. Tapi kalau misalnya masih demam-demam itu kan belum sekarat. Dan ketika itu kita bertobat kepada Allah, itu juga masih bisa dimaafkan. Ya. Tetapi yang namanya syirik kepada Allah, kalau sudah yugargir, sudah sekarat, itu sudah tidak bisa lagi.
Nah, apatah lagi dosa-dosa yang lain. Allah Subhanahu wa taala maha luas pengampunannya, maha luas rahmanya. Makanya kita selalu diminta untuk berpositif thinking dan berharap mudah-mudahan Allah memposisikan kita pada tempat yang lebih baik. Ya. Hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini seorang pelayan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk sigar sahabat. Jadi Nabi SAW sudah dewasa, dia masih anak kecil yang pernah mencari ilmu dengan cara menjadi pembantu khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dibayar ya. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berkata. Berarti ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis ini maknanya sama dengan Al-Quran. Nah, hanya bedanya kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini hanya maknanya dari Allah, tapi yang melafalkannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Yabna Adamah, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau selama berdoa meminta kepada aku, wa rajautani, maka selama itu pula mengharap kepada aku ya. Jadi engkau berdoa kepada aku dan pada saat itu juga Anda mengharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana minka walau bali. Ya, saya akan mengampuni dosa-dosamu ya dengan dosa apa yang pernah lakukan. Walau bali, dan saya tidak merisaukannya. Ya, saya tidak menghiraukannya maksud saya. Apa maksudnya? Andaikan ada orang yang pernah melakukan begitu banyak dosa, kemudian dia berdoa kepada Allah agar diampuni, dan dia juga mengharap kepada Allah untuk diampuni, maka Allah akan ghafartu, saya akan mengampuni Anda. Ya, saya akan mengampuni Anda. Ala makana minka, dengan dosa-dosa yang telah Anda lakukan, walau bali, dan tidak saya hiraukan. Hiraukan di sini sebanyak apapun. Jadi mungkin ada dosanya, anggaplah kalau ditimbang 1 kilo, 2 kilo, 20 kilo, bahkan ada ratusan kilo. Allah Subhanahu wa taala tidak hiraukan itu. Sebanyak apapun dosa Anda, kalau Anda berdoa, Anda mengharapkan, maka insya Allah saya akan ampuni. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Yabna Adamah, lau balagat zunubaka ananas sama. Ya. Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosamu itu sampai ananas sama, sampai di langit, ya. Begitu banyaknya dosa yang pernah Anda lakukan, ya. Nah, summa astaghfartani, kemudian Anda istighfar, ya, ghafartu laka, maka saya ampuni Anda. Ya, oleh taliwak-liwak to tahu narekongkat dosana gangkalangi gana, ya kan? Ini hanya semacam pengandaian, perumpamaan. Andaikan ada orang pendosa yang luar biasa, bahkan begitu dosanya kalau disusun sampai ke langit, bagaimana kata Allah? Meskipun dosanya itu ananas sama, sampai di langit, tapi dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, kata Allah, ghafartu laka, saya akan mengampuni Anda. Ya, yang penting Anda betul-betul bertaubat, insya Allah saya akan ampuni. Ghafartu laka, saya akan mengampuni.
Ya tentu sudah pernah kita mendengarkan kisahnya seseorang yang membunuh 99 orang. Membunuh itu termasuk dosa besar, dosa yang paling keji. Membunuh saja satu orang, ya ancaman neraka itu luar biasa. Apalagi kalau 2, 3 dan seterusnya. Nah, orang yang datang mengadu ini, orang yang pernah melakukan dosa ini 99 orang yang dibunuh, Pak. Ya, 99. Akhirnya orang itu mendatangi seorang ulama karena sudah muncul dalam dirinya ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Sudah muncul, dia sudah sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang tercelah. Dia mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi di saat dia menyampaikan kepada seorang ulama, ulama itu menyatakan, jangankan membunuh 99 orang, satu saja orang itu siksaannya luar biasa. Sepertinya Anda ini tidak bisa lagi dimaafkan oleh Allah. Terlalu banyak dosa yang Anda lakukan. Nah, sekalinya apa? Mendengarkan jawaban itu sepertinya tidak ada jalan untuk kembali kepada yang benar. Sekalinya itu dia cabut pedangnya, cukupkan 100 orang. Jadi yang terakhir itu yang dibunuhnya adalah ulama. Ya. Takalamui, ya. Takalamui pendosa. Nah, dia nagagalalan na wereki kan. Ya. Akhirnya apa? Nah, orang itu tetap dia optimis. Dia optimis. Dia lanjutkan perjalanannya. Dia mencari lagi ulama yang kira-kira bisa memuaskan keinginannya. Akhirnya dia mendatangi seorang ulama. Dia menyampaikan bahwa tadinya ini ya menyampaikan kepada seorang ulama, saya sudah mau beristighfar, saya sudah mau sadar, ya karena saya sudah membunuh 99 orang. Tapi ulama ini seolah tidak memberikan jalan kepada aku. Nah, akhirnya saya bunuh. Sudah 100 orang yang saya bunuh. Bagaimana Pak Kiai? Apakah saya masih ada jalan untuk kembali kepada Allah? Nah, apa yang dikatakan ulama itu, jangankan 99 orang, andaikan dosamu itu ya dari tanah sampai ke langit itu penuh semuanya ruang-ruang dosa yang pernah Anda lakukan, maka Allah pun juga membukakan pintu maaf kepadamu. Dari situlah dia beristighfar, ya mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama ini mengatakan dengan catatan ada satu syarat. Karena kamu sudah terkenal di kampung ini adalah orang yang jelek, orang yang banyak membunuh manusia, maka Anda harus tinggalkan kampungmu itu. Anda harus tinggalkan kampung. Akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin? Ya, seorang pendosa ini dia sudah bertaubat mengikuti perintah ulama, akhirnya dia tinggalkan kampungnya. Untuk menuju sebuah kampung di mana kampung itu diharapkan dia bisa mengubah segala sikapnya. Ya, tidak sampai di kampung itu dia meninggal dunia. Ya, akhirnya turunlah 2 malaikat, satu malaikat penjaga neraka, satu malaikat penjaga surga. Penjaga neraka mengatakan, ini adalah milikku. Kenapa? Ini adalah orang pendosa, banyak melakukan dosa. Tapi malaikat dari surga mengatakan tidak, dia kan sudah taubat kepada Allah. Dia sudah taubat, berarti ini adalah milik saya. Ya. Tetapi malaikat dari neraka pun juga masih mengatakan, betul dia sudah bertobat, tapi kan belum melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa-dosanya. Akhirnya diputuskanlah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Kalau begitu ukur saja. Manakala ya daerah yang dituju itu lebih dekat daripada daerah yang ditinggalkan, maka miliknya surga. Miliknya malaikat surga. Tetapi manakala yang ditinggalkan itu masih lebih dekat ya dibandingkan tempat tujuannya, maka miliknya malaikat penghuni neraka. Akhirnya diukurlah, yang membedakan hanya satu hasta saja. Sudah lebih daripada yang dilewati itu. Hanya satu hasta.
Ya, ini siapa yang memposisikan? Tiada lain sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat mau ditarik nyawanya itu masih berada pada posisi kurang, masih lebih dekat daripada dari tempat yang ditinggalkan itu. Tapi karena dia selalu memposisikan diri, selalu berharap kepada Allah, pada saat dicabut nyawanya ya digeteni, akhirnya dia masuk pada wilayah yang menguntungkan. Hanya satu hasta yang membedakan. Akhirnya diputuskan bahwasanya orang ini adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari kisah itu bahwasanya pertama, meskipun banyak dosa yang pernah kita lakukan, tetap kita harus optimis. Ya, tetap kita selalu berharap karena semua dosa bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dosen saya yang mengatakan bahwa semua kita ini nantinya insya Allah masuk surga. Semuanya insya Allah kita masuk surga. Yang penting jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sifat rahmannya Tuhan itu lebih luas, meliputi segala sifat-sifatnya yang lain. Memang Tuhan itu punya sifat ghadab, sifat marah, sifat benci, tapi itu hanya sekian persen dibandingkan sifat rahmannya Tuhan. Jadi optimislah, kalian ini adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Jadi sungguh pun kita pernah melakukan dosa, ya tentu kita bagaimana caranya supaya Allah mengampuni. Dan kalau Allah mengampuni kan terserah Allah. Ya misalnya orang ini banyak melakukan dosa, mestinya masuk dulu transit dalam neraka. Tapi kalau Allah tidak menghendaki transit langsung saya masuk surga, kan tidak bisa. Artinya dilewati saja itu neraka, tempat transit. Ya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu optimis, kita selalu berharap mudah-mudahan Allah membantu kita, menyelamatkan kita. Karena memang manusia ini mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tidak bisa lepas daripada kesalahan dan kelupaan. Ya, tidak bisa. Bahkan manusia itu, ada hadis yang pernah kita baca itu, andaikan manusia itu tidak ada lagi yang mau melakukan dosa, maka dihilangkanlah makhluk manusia itu. Ya. Artinya dia sudah lepas daripada sifat esensinya, yakni manusia itu banyak melakukan dosa. Sekalipun dalam diri manusia itu ada juga hal-hal yang mengarah kepada yang baik. Ya. Jadi itulah manusia. Mungkin hari ini berpikir positif, tapi besok berpikir negatif. Ya, begitulah kita tidak pernah konsisten. Orang yang baik banyak kebaikannya pun juga masih kadang berpikir yang tidak baik. Ya. Walaupun itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita melihat sesuatu yang jelek, dari pikiran kita itu mengatakan itu jelek. Ketika muncul itu stimulus yang jelek, maka muncul juga dalam diri kita seolah-olah membenci, menghardik dengan kejelekan itu. Padahal sebetulnya kejelekan itu kita menghindarinya, tapi orang yang melakukan kejelekan itu tidak sepantasnya untuk kita hardik. Ya. Pesatunya pegau kejahatan, makanya jangan benci orang yang melakukan kejahatan, tapi hanya membenci sifatnya. Jadi sejelek apapun orang, potensi untuk menjadi baik itu tetap ada. Makanya jangan benci. Yang dibenci itu hanya sifat kejelekannya. Tetapi kalau kita mau bersahabat dengannya harus menakar diri. Kalau kita mampu mempengaruhinya untuk kembali kepada jalan yang benar, silakan bersahabat dengannya. Tapi kalau justru kita itu ya tertarik ya untuk melakukan kejahatan, tinggalkan. Karena jangan sampai kita ini juga terjerumus kepada hal yang tidak baik. Tapi jangan membenci orangnya itu, ya. Jadi Nabi SAW itu sudah bertunjukkan dalam hidupnya. Jangankan orang yang membenci Nabi, orang yang membunuh sekalipun Nabi SAW tetap dia berharap untuk mengarahkan kepada hal yang baik. Seperti Abu Jahal itu kan. Abu Jahal tidak hanya sekali dua kali ingin membunuh Nabi SAW, tetapi selalu saja lolos. Tapi Nabi SAW tetap memberikan harapan untuk dia bertaubat. Ini
Kalau kita ini kadangkala karena melihat orang melakukan kejahatan, sehingga kejahatan itu plus dengan orang itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Akhirnya kita benci orang itu. Jadi orang yang baik-baik itu, orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang disenangi, baik kepada orang yang baik pun juga orang yang tidak baik. Jadi kalau kita ini hanya masih disenangi oleh orang yang baik, karena kita merasa orang diri yang baik, itu masih sifatnya pantas, ya. Tetapi kalau kita ini dicintai oleh orang yang baik dan juga masih disayangi oleh orang yang tidak baik, berarti kita ini sudah memiliki sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW itu pada akhirnya sudah tidak ada lagi ruang dalam dirinya untuk membenci orang, ya. Tidak ada lagi ruang. Jangankan ruang membenci orang, ya, kecuali orang yang membenci agama, ya, itu kan lain lagi masalahnya. Jadi ada orang memang apa istilahnya ingin merusak agama, itu lain lagi persoalannya. Jadi sepanjang orang itu tidak ada kaitannya dengan itu, ya dia tidak memasukkan dalam dirinya untuk membenci orang yang lain. Ya, karena kadang-kala juga karena kita ini sudah merasa orang yang baik, ya kita membenci kejahatan itu sekaligus dengan orang yang melakukan kejahatan itu. Padahal itu adalah saudara seiman kita. Yang paling parah lagi kalau hanya perbedaan-perbedaan amalan yang kita lakukan yang membuat kita benci orang lain. Hanya perbedaan dia jahar basmalahnya kita sir atau sebaliknya. Hanya karena orang kunut tidak kunut akhirnya kita benci orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita mengatakan itu adalah pelaku bid'ah, lebih bahaya lagi kalau kita katakan bahwa itu adalah orang kafir. Nah, tentulah ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kita kembalikan, andaikan dia melakukan kejahatan, biarkanlah dia melakukan kejahatan, tapi kita berusaha untuk tidak membencinya sebagaimana dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Yabna Adam, Tamanisa belum, ya. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka sesungguhnya engkau law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya, wahai anak cucu Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan penuh dosa dunia ini, gimana? Kemudian kamu menghadap kepada aku, la tusyriku bi syai'a, dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka saya datang kepadamu dengan penuh ampunan. Biasa si tongkok lino, si tongkok tarik biasa begitu. Ya, sebanyak apapun. Rawahu Tirmizi, ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi pada prinsipnya ini pesan dari Rasulullah SAW. Jangan kalian mati sebelum Anda memperbaiki prasangkamu kepada Allah, dan tentunya prasangkamu kepada dirimu sendiri. Jadi berprasangka baiklah kepada dirimu sendiri, yang menyebabkan Allah memposisikan diri kita sesuai dengan prasangka yang kita inginkan atau yang ada dalam pikiran kita. Demikian pengajian kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina ilman nafi'a wa sukna fahman wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pembahasan kita pada malam hari ini yakni babu fadlir raja, bab yang membicarakan keutamaan pengharapan. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil abdis salih, berita dari seorang hamba yang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Jadi bagaimana pengungkapan seorang hamba yang begitu soleh, yang sepenuhnya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti pengharapannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa ufawwidu amri, saya menyerahkan urusanku ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah basir, maha melihat pada hambanya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, ya. Dan maka Allah maha memelihara dari dosa-dosa yang kira-kira bisa membinasakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa betapa ada hamba-hambanya memiliki tawakal, memiliki penyerahan diri yang sungguh luar biasa, sehingga segala urusan-urusannya itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fawaqahu Allahu sayyiati, dan dia merasa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari dosa-dosa yang kira-kira bisa membinasakan diri. Jadi dia punya optimisme yang sangat tinggi dan selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara dirinya, maka segala sesuatunya sangat optimis bahwa dia akan menjadi orang yang terlindungi daripada kira-kira termasuk dosa lah dan seterusnya. Kemudian berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya ia berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata azza wa jalla. Jadi hadis ini adalah hadis yang lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan murni dari Rasul, tapi intinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Disebut hadis qudsi, hadis suci, karena memang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ana 'inda zanni 'abdi bi. Ya. Jadi sesungguhnya saya ini mengikuti prasangka hambaku, ya. Jadi diharapkan kita semuanya untuk selalu memposisikan diri pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik-baik. Nah, siapa saja yang selalu memposisikan dirinya pada hal yang jelek, maka boleh jadi dengan prasangka itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada area yang jelek. Tetapi kalau kita selalu optimis,
memposisikan diri pada hal yang baik, maka dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada hal yang baik-baik itu pula.